Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Evi Yulianti selaku dosen pembimbing mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Sistem Stok Barang Bangunan Berbasis Aplikasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu Ferdiansyah, yang kedua saya sendiri Muhammad Ar-Razak, dan yang ketiga Syarul Hamzah. Selanjutnya adalah penyampaian materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Muhammad Ar-Razak, kemudian akan dilanjutkan dengan Syarul Hamzah dan Ferdiansyah. Latar belakang dari sistem stok barang bangunan berbasis aplikasi ini yaitu proses pengolahan data stok barang bangunan dan pengecekannya masih bersifat sederhana dari konvensional, di mana sistem pengolahannya masih dilakukan secara manual, mulai dari proses pembuatannya, pengecekannya, serta penjualan hingga proses transaksi barang pengirimannya. Berdasarkan di atas, maka kami merancang aplikasi untuk mengecekkan stok barang bahan bangunan tersebut. Dengan diterapkannya sistem tersebut, akan dapat memudahkan pengecekan barang bahan bangunan dalam mengelola proses pengecekannya serta transaksi penjualannya. Dengan mempunyai aplikasi sendiri, usaha bahan bangunan terlihat lebih profesional dan terpercaya bagi para pelanggan. Tujuan dari kami membuat sistem tersebut, yang pertama, membuat sistem pengecekan stok barang bangunan berbasis aplikasi. Yang kedua, mempermudah pelanggan dalam melakukan pengecekan stok barang bangunan tersebut. Yang ketiga, menjadikan sistem ini bersifat lebih maju, modern, serta berkembang dari sebelumnya. Dan yang keempat, menghapus pengecekan barang secara manual dan bersifat konvensional seperti sebelumnya. Manfaat dari sistem kami yaitu yang pertama, mempermudah dan meningkatkan efisiensi pelayanan dalam bidang usaha bahan bangunan berbasis aplikasi. Yang kedua, mempermudah pelanggan untuk mengakses dalam mengecek daftar stok barang bangunan tersebut di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, pengelolaan stok barang serta pengecekan data barangnya dalam hal penyediaannya menjadi lebih mudah dan praktis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang narasi dari sistem stok bahan bangunan berbasis aplikasi. Pertama, customer akan membeli barang. Jika barang yang diinginkan ada, bagian gudang akan mengeluarkan barang tersebut. Jika tidak ada, barang yang diinginkan customer, bagian gudang akan memberikan informasi ke bagian processing, sehingga bagian processing akan memesan barang ke supplier. Supplier akan memberikan informasi jika barang yang dipesan ada atau tidak ke bagian processing. Jika barang ada, barang akan diantar ke gudang dan diterima oleh bagian gudang. Bagian gudang akan mengecek barang yang datang dengan barang yang dipesan dan dimasukkan ke dalam sistem. Dari sistem yang sudah diinput di bagian gudang, bagian processing akan mendapat data untuk membuat laporan persediaan barang ke pimpinan. Pimpinan akan menerima laporan persediaan barang yang ada di toko bangunan dan proses selesai. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Syarul Hamzah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart yang terdapat pada kelompok kami. Pada flowchart ini dimulai dari customer. Customer menanyakan tentang barang tersebut kepada kasir. Jika stok barang ada, maka stok barang tersebut akan dicek oleh pihak kasir, dan jika tidak, maka konsumen tersebut akan pulang. Untuk selanjutnya, setelah dicek barang tersebut, jika barangnya ada, maka barang tersebut diproses menjadi tabung data. Dan jika tidak, maka barang tersebut akan dipesan. Dan seterusnya dilanjutkan dengan pembayaran, di mana pembayaran setelah tabung data tadi untuk mengeluarkan barang tersebut menjadi sebuah barang utuh yang keluar. Kemudian kasir membuat nota yang akan diterima oleh pihak customer. Selanjutnya barang tersebut akan diproses oleh bagian gudang dan menjadikan barang tersebut untuk pembelian. Setelah pada akhirnya diserahkan kepada pimpinan untuk melaporkan stok barang tersebut, dan barang tersebut pun diperjualkan kepada. Selanjutnya adalah IRD atau Entity Relationship Diagram. Seorang karyawan yang terdiri dari nama karyawan, kode karyawan, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat dan telepon serta gambar harus memperoleh sebuah user, di mana user tersebut terdiri dari ID, password, ID level, gambar. Yang selanjutnya, user tersebut harus mempunyai level, di mana level tersebut terdiri dari atas nama, ID, cek karyawan, cek barang, cek stok, cek barang masuk dan barang keluar.
serta laporan barang masuk barang keluar, serta laporan barang itu sendiri. Kemudian terdiri dari level dan juga usernya sendiri. Setelah itu, maka produk tersebut akan dijual, yaitu produknya berupa barang yang terdiri dari kode barang, nama barang, harga, satuan, merek, dan stok. Barang tersebut memiliki transaksi penjualan dan penerimaan barang. Di antaranya yaitu barang masuk, yang terdiri dari ID masuk, nama barang yang masuk, tanggal masuk, kode barang, nama barang, harganya, satuan, merek, serta jumlah barang tersebut. Serta barang keluar, di mana terdiri dari nota, nomor konsumen, tanggal keluar, kode barang, nama barang, harga, jumlah bayar, diskon dan terbayar. Serta barang tersebut memiliki supplier, di mana supplier tersebut harus terdapat kode supplier, nama supplier itu sendiri, alamat dan telepon supplier itu. UML use case di sini harus melibatkan dua belah pihak, di antaranya adalah pemilik toko dan juga customer, di mana kedua belah pihak tersebut harus melakukan sama-sama login. Untuk pemilik toko, loginnya untuk mengupdate data produk, mengelola data, dan juga mengolah laporan. Sedangkan untuk customer, harus mengecek produk, memilih produk, dan juga mengorder produk itu sendiri. Selanjutnya adalah activity diagram. Pada activity diagram, pertama kali ialah pemilik toko, di mana pemilik toko harus melogin agar sistem memvalidasi data tersebut. Kemudian dari validasi dan diserahkan kepala gudang untuk dibuatkan laporan. Kemudian kepala gudang mengembalikan kepada pemilik toko untuk menginput, mengupdate, dan juga mendelete data tersebut, hingga sistem membuatkan sistem persediaan barang yang kemudian diserahkan kepada pembeli untuk mengecek persediaan apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Selanjutnya adalah kelas diagram. Pemilik toko dalam hal ini harus menyediakan username dan password, di mana dengan menambahkan input data, update data, dan delete data, serta membuat laporan, di mana laporan tersebut harus ditambahkan laporan barang masuk dan juga laporan barang keluar. Serta pemilik toko juga menambahkan data barang, di mana data barang tersebut berisikan kode barang, nama barang, jumlah stok, dan harga barang, serta menambahkan input data, update data barang tersebut, dan delete data yang terdapat dalam data barang tersebut. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pembeli, hingga pembeli membuat ID, nama ID, serta menambahkan untuk memilih barang tersebut. Kemudian dimasukkan ke data barang untuk dicek dalam pembeliannya. Selanjutnya adalah black box. Untuk black box dari kelompok kami ini terdiri 8 test case. Dimulai dari klik login, klik beranda, klik akun, klik keluar, klik data master, memilih data barang, memilih barang masuk, memilih barang keluar, dan juga klik laporan. Untuk klik login, hasil yang diharapkan adalah masuk ke halaman beranda aplikasi, di mana dari hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan, maka dapat disimpulkan ialah valid. Yang kedua adalah klik beranda. Dengan hasil yang diharapkan ialah muncul informasi, akun, serta keluar. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan juga, dapat disimpulkan yaitu valid. Yang ketiga adalah klik akun. Untuk klik akun, yang hasil yang diharapkan adalah muncul info biodata akun itu sendiri. Hasil pengujiannya yaitu sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang keempat adalah klik keluar. Klik keluar yang diharapkan adalah hasil keluar dari portal, di mana hasil pengujiannya sesuai harapan dan dapat disimpulkan adalah valid. Untuk yang kelima adalah klik data master. Klik data master, hasilnya yang diharapkan adalah tampil data barang tersebut, barang keluar, dan juga barang masuk, di mana hasil pengujiannya ialah sesuai harapan, di mana kesimpulan tersebut ialah valid. Yang keenam adalah memilih data barang. Untuk yang hasil diharapkan adalah muncul informasi halaman persediaan barang, di mana hasil pengujiannya adalah sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Untuk memilih barang masuk, yang diharapkan ialah muncul halaman info, edit kode barang, nama barang, jenis barang, dan harga, di mana hasil yang pengujiannya ialah sesuai harapan dan dapat disimpulkan adalah valid. Untuk memilih barang keluar, muncul halaman info, edit kode barang, nama barang, dan jenis barang, dan harga juga, di mana hasil pengujiannya ialah sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Untuk yang terakhir adalah klik laporan, di mana hasil yang diharapkan adalah tampilan halaman cetak laporan serta stok persediaan, di mana hasil pengujiannya ialah sesuai harapan dan kesimpulan valid. Masuk pada desain tampilan. Yang pertama pada form login, aplikasi stok barang bangunan. Di sini untuk masuk ke dalam login atau ke dalam beranda, maka dibutuhkan username dan password. Pada saat jika username dan password benar, pada saat menekan tombol login maka akan masuk ke dashboard,
atau beranda pada aplikasi tersebut. Jika salah satu username atau password salah, maka diminta untuk mengulangi memasukkan username dan password lagi. Dan yang kedua, pada desain tampilan atau berandanya, di sini terdapat form-form data barang, barang masuk, barang keluar, dan form user. Next, pada desain tampilan yang selanjutnya, input barang. Di sini kita dapat menambahkan data barang, yaitu dengan memasukkan kode barang, nama barang, jenis barang akan dikategorikan sebagai apa, lalu harga barangnya, dan klik simpan untuk menambahkan data barang tersebut. Dan di sebelahnya ada data barang, yaitu jenis-jenis barang yang sudah ada akan ditampilkan di data barang. Di sini kita dapat mengubah atau menghapus barang dan mencari barang apa yang ingin dicari. Next, pada desain tampilan ubah barang, di sini kita dapat mengubah data barang jika ada kesalahan penulisan kata pada barang tersebut. Pada form tersebut terdapat kode barang, nama barang, jumlah stok barang yang akan diubah, dan harga barangnya. Lalu klik simpan. Untuk desain output laporan persediaan barang, di sini kami sediakan laporan terdiri dari nomor, kode barang, nama barang, jumlah stok, harga jual. Di sini nomor kami menggunakan auto increment, maka dia akan terus bertambah sesuai data yang ada. Jadi kesimpulannya, pada proposal kami ini menerapkan sebuah sistem informasi, di mana sistem ini bertugas untuk mengecek suatu daftar stok barang bangunan yang berbasis aplikasi. Meskipun pada awalnya sebuah sistem pengecekan stok barang di suatu toko bangunan masih secara manual atau bersifat konvensional, maka menyulitkan pelanggan dalam melakukannya, sehingga daripada itu kami membuat sistem aplikasi pengecekan stok barang berbasis aplikasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.